Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruang Zoom kali ini. Adapun yang kami lakukan pada hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi-materi yang sudah dipersiapkan oleh dosen pembimbing kami, Ibu Munawarah. Nah, sebelumnya perkenalkan saya sebagai moderator Janin Skelsi dan teman-teman saya Devani Pelania Sagita Lestari, Emi Royana, Fadila Aulia Jasman, Reski, dan Rukmianti. Next. Nah, adapun rumusan masalah yang kami akan bahas pada topik kali ini adalah jelaskan mengenai kekasan atom karbon, sebutkan jenis-jenis atom karbon berdasarkan jumlah ikatannya dengan atom karbon yang lain, menjelaskan mengenai alkana, alkena, dan alkuna, jelaskan apa itu isomer, dan berikan contoh reaksi senyawa dari alkana, alkena, dan alkuna. Adapun tujuan yang kami dapatkan pada topik hari ini yaitu agar kita dapat mengetahui mengenai kekasan atom karbon, agar kita dapat mengetahui jenis-jenis atom karbon berdasarkan jumlah ikatannya dengan atom karbon yang lain, agar kita dapat mengetahui mengenai alkana, alkena, dan alkuna, agar kita dapat mengetahui apa itu isomer, dan agar kita dapat mengetahui contoh dari reaksi senyawa dari alkana, alkena, dan alkuna. Next. Untuk materi pertama, saya persilahkan. Baiklah, materi pertama itu tentang kekhasan atom karbon. Nah, kekhasan atom karbon itu ada beberapa kekhasan atom karbon, yaitu yang pertama atom karbon mempunyai 4 elektron valensi. Nah, atom karbon itu memiliki karakteristik yang khas dengan nomor atom 6 konfigurasi elektron, yakni kemampuan dalam membentuk rantai karbon yang panjang. Nah, atom karbon juga mempunyai 4 elektron valensi yang dapat berikatan kovalen dengan atom sejenis maupun atom lainnya. Nah, yang kedua itu ikatan atom karbon dapat membentuk ikatan jenuh dan tak jenuh. Nah, atom karbon ini itu berikatan nantinya akan membentuk sebuah rantai karbon. Nah, ikatan rantai karbon ini tuh terdiri dari ikatan tunggal, yaitu ikatan antara atom karbon dengan satu tangan ikatan atau sepasang elektron ikatan. Nah, yang kedua itu ikatan rangkap dua. Nah, ikatan rangkap dua ini tuh ikatan antara atom karbon dengan dua pasang elektron ikatan. Nah, yang ketiga itu ikatan rangkap atau ganda tiga, di mana ikatan ini tuh ikatan antara atom karbon dengan 3 pasang elektron ikatan. Nah, yang terakhir itu dapat membentuk rantai terbuka maupun tertutup. Nah, ikatan atom karbon dengan atom karbon lainnya juga dapat membentuk sebuah rantai atom karbon dengan terbuka atau alifatik dan tertutup atau siklik. Nah, senyawa hidrokarbon alifatik ini terdiri dari senyawa hidrokarbon alkana, yaitu CnH2n+2, alkena CnH2n, dan alkuna CnH2n kurang 2. Nah, rantai terbuka ini tuh adalah rantai antara ujung-ujung atom karbonnya tidak saling berhubungan, bisa bercabang ataupun tidak. Nah, yang kedua itu rantai tertutup, yaitu rantai yang karbonnya terdapat pada pertemuan ujung. Nah, atom rantai tertutup ini tuh terdiri dari rantai siklik dan aromatis. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada pemateri yang kedua. Ya, baik. Jadi materi selanjutnya yaitu jenis-jenis atom karbon. Nah, jenis-jenis atom karbon yang pertama di sini ada atom karbon primer, yaitu rantai karbon yang hanya mengikat secara langsung satu atom karbon yang lain. Yang kedua itu atom karbon sekunder, yaitu atom karbon yang mengikat secara langsung dua atom karbon yang lain. Yang ketiga ada atom karbon tersier, yaitu atom karbon yang mengikat secara langsung
3 atom karbon yang lain. Yang keempat, ada atom karbon kuarter, yaitu atom karbon yang mengikat secara langsung 4 atom karbon yang lain. Next. Nah, bisa diperhatikan di situ, atom C1 itu hanya mengikat satu atom C lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan karbon primer, dengan atom karbon primer. Kemudian bisa dilihat pada atom C2. Atom C2 itu mengikat 2 atom C lainnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan atom karbon sekunder. Kemudian atom karbon tersier bisa dilihat pada atom C3 yang mengikat 3 atom C lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada atom karbon kuaterner, bisa dilihat pada atom C4. Nah, inilah yang dimaksud dengan atom karbon kuaterner yang mengikat 4 atom C lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk pemaparan yang ketiga, saya persilahkan kepada Devani. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu alkana, kedua alkena, dan yang ketiga itu ada alkuna. Nah, kita jelaskan dulu yang pertama, alkana. Nah, alkana ini adalah senyawa hidrokarbon alfatik jenuh. Kenapa dinamakan alfatik jenuh? Karena alkana ini hanya berikatan tunggal dan memiliki rantai terbuka. Kemudian adapun beberapa alkana yang lazim, yang kita sering dengar, yang paling umum adalah metana, etana, propana, dan butana. Selanjutnya, adapun rumus umum alkana yang kita ketahui yaitu ada Cn, H2n ditambah 2. Nah, kalau kita ubah atom karbon C-nya menjadi 1, jadi C1, H2 kali 1, 2 ditambah 2 menjadi 4. Jadi C1H4 akan membentuk metana. Nah, jika alkana kehilangan satu atom hidrogennya, maka alkana ini disebut alkil. Kemudian adapun 10 deret pertama alkana. Yang kita ketahui atau yang kita sering dengar itu yang pertama metana, karena dia alkana. Yang kedua ada etana, ketiga ada propana, keempat ada butana, kelima ada pentana, keenam heksana, ketujuh heptana, 8 oktana, 9 nonana, dan terakhir 10 dekana. Nah, sifat-sifat alkana. Yang pertama itu adalah dia sudah saya jelaskan di awal, dia termasuk hidrokarbon jenuh. Artinya apa? Artinya dia tidak memiliki atom karbon rangkap. Yang kedua termasuk golongan parafin, suka bereaksi dan memiliki sifat kelarutan, artinya mudah larut dalam pelarut nonpolar. Nah, kegunaan apa sih kegunaannya alkana? Kegunaan alkana ini adalah yang pertama, metana dan etana ini berguna sebagai bahan bakar untuk memasak. Kalau propana ini merupakan komponen utama gas LPG untuk memasak. Kemudian butana ini digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Dan terakhir oktana ini digunakan sebagai komponen-komponen utamanya dari bahan bakar kendaraan. Kemudian yang kedua, alkena. Nah, alkena ini adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki setidaknya satu ikatan rangkap karbon. Jadi alkena ini memiliki ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap tersebut membuat alkena menjadi senyawa yang lebih reaktif dibanding alkana. Rumusnya alkena itu adalah CnH2n. Kemudian sama tadi dengan alkana. Alkena ini memiliki 10 deret pertama alkena. Yang pertama itu dia tidak memiliki metana. Yang kedua ada etena.
ketiga propena, karena kita ubah jadi ana menjadi ena. Kemudian butena, pentena, dan seterusnya. Sampai ke dekena atau nomor urut karbon yang ke-10. Nah, adapun sifat-sifat fisik dan sifat kimia dari alkena, di mana sifat fisiknya itu alkena ini merupakan senyawa nonpolar, sehingga tidak larut dalam air dan memiliki massa jenis yang lebih kecil dari air. Sifat kimianya yang mana? Jadi ikatan rangkap yang dimiliki alkena ini merupakan ciri khas dari alkena tersebut yang disebut gugus fungsi. Nah, kegunaan alkena apa sih? Jadi kegunaan alkena yang pertama adalah polietilena, adalah plastik tipis transparan yang berfungsi sebagai pembungkus barang yang ringan seperti kue dan gula. Kemudian teflon ini kegunaan alkena itu adalah sebagai plastik bahan api yang dipakai sebagai pengganti logam. Itu salah satu kegunaannya. Kemudian kita masuk yang ketiga, itu ada alkuna. Alkuna ini merupakan hidrokarbon alfatik atau hidrokarbon tak jenuh yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap 3 karbon. Jadi alkuna ini memiliki ikatan rangkap 3. Makanya dinamakan alkuna. Rumusnya itu CN H2N dikurang 2. Sama tadi dengan alkana dan alkena, dia memiliki 10 deret pertama alkuna. Tinggal diganti ana menjadi una. Contohnya etuna, propuna, butuna, sampai ke dekuna yang ke-10. Adapun sifat-sifat alkuna. Yang pertama, sifat fisik alkuna yakni titik didih mirip dengan alkana dan alkena, di mana semakin tinggi alkenanya, maka titik didihnya juga semakin besar. Kemudian sifat kimianya. Sifat kimia dari alkuna ini yang pertama adanya ikatan rangkap 3 yang dimiliki oleh alkuna, memungkinkan terjadinya reaksi adisi. Yang kedua, reaksi adisi pada alkuna. Yang ketiga, ada reaksi alkuna dengan halogen. Nah, itulah tadi yang penjelasan mengenai alkana, alkena, dan alkuna. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai isomer akan dipaparkan oleh Fadila Aulia Jasman. Kepada Fadila Aulia Jasman, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu isomer. Isomer adalah gabungan senyawa kimia atau lebih yang memiliki rumus yang sama, namun memiliki struktur dan konfigurasi yang berbeda. Sebagai contoh senyawa propanal atau CH3, CH2, CHO, dan senyawa dimetil keton atau CH3, COCH3. Keduanya memiliki rumus yang sama, namun terdapat perbedaan struktur sehingga membuat propanal masuk ke dalam golongan senyawa aldehid, sementara dimetil keton tersebut ke dalam golongan senyawa alkana. Isomer digolongkan menjadi 2, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Isomer struktur, golongan besar pertama yaitu isomer struktur. Golongan ini memiliki susunan atom atau gugus yang berbeda dalam suatu senyawa kimia. Isomer struktur memiliki beberapa macam tipe, diantaranya isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Isomer kerangka ini memiliki rumus molekul dan fungsi yang sama, akan tetapi kerangka karbon utamanya berbeda. Sebagai contohnya yaitu butana dengan 2 metil propana, di mana rantai utama butana yaitu C4 dan rantai utama 2 metil propana yaitu C3. Selanjutnya itu isomer posisi. Isomer ini memiliki ruang molekul dan gugus fungsi yang sama, akan tetapi gugus fungsinya berbeda. Sebagai contohnya yaitu 1 butanol, 2 butanol, di mana posisi gugus elektroda pada kedua rumus tersebut berbeda. Selanjutnya itu isomer gugus fungsi.
Isomer ini memiliki rumus molekul yang sama, akan tetapi gugus fungsinya berbeda. Sebagai contoh yaitu propanol dengan propanon yang memiliki rumus CnH2NO. Terus yang kedua isomer ruang. Isomer ruang dapat terjadi karena adanya perbedaan susunan atom dalam ruang. Isomer ini juga biasa disebut dengan stereoisomerisme. Berikut ini beberapa macam tipe dari isomer ruang yaitu isomer geometrik dan isomer optis. Isomer geometrik karena adanya keterbatasan rotasi bebas dalam suatu ikatan molekul, maka timbullah isomer geometrik. Sebagai contoh, ikatan tunggal C plus C dapat berotasi dengan bebas, namun ketika rangkap 2 C sama dengan C tidak dapat berotasi dengan bebas karena adanya ikatan pi. Isomer geometrik hanya dapat ditemukan pada ikatan molekul yang memiliki ikatan rangkap 2 C sama dengan C. Selanjutnya itu isomer optis. Isomer optis dapat terjadi ketika senyawa kimia memiliki atom asimetris, yang artinya atom karbon yang terikat dengan 4 atom atau gugus yang berbeda. Isomer ini memiliki sifat yang berbeda dari isomer lainnya dan tidak dapat dibedakan berdasarkan titik didih dan titik lelehnya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas pemaparan materi isomer. Selanjutnya, untuk pemaparan materi berikutnya akan dipaparkan oleh Saudari Eni Royana. Kepada Saudari Eni, saya persilakan. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai contoh reaksi senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Dila, next. Yang pertama, contoh reaksi senyawa alkana. Contoh reaksi senyawa alkana itu terbagi dua. Yang pertama, reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi. Pembakaran sempurna alkana menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Oksidasi yang cepat dengan oksigen yang akan mengeluarkan panas dan cahaya disebut pembakaran atau combustion. Hasil oksidasi sempurna dari alkana adalah gugus karbon dioksida dan sejumlah air. Adapun reaksi oksidasi, contoh reaksi pembakaran sempurna. Misalnya CH+ ditambah 2O2 menghasilkan C2O ditambah 2H2O ditambah E. Kemudian yang kedua, reaksi substitusi atau reaksi pergantian. Alkana memiliki reaksi substitusi dengan cara mengganti atom H alkana dengan atom lain, seperti atom halogen, misalnya barium. Adapun contoh reaksi substitusi adalah misalnya RH ditambah X2 menghasilkan RX ditambah HX. Di sini bisa dilihat contoh pada reaksi eliminasi termal minyak bumi dan gas alam. Misalnya CH3 min CH2 dikurang CH3 di mana 800 dikurang 900 derajat menghasilkan CH3 dikurang CH sama dengan CH2 ditambah H2 di mana CH3 dikurang CH2 dikurang CH3 yaitu propana. Kemudian CH3 dikurang CH sama dengan CH2 ditambah H2 yaitu propena. Next. Dila, next. Kemudian contoh reaksi senyawa alkena. Contoh reaksi senyawa alkena itu ada 4. Yang pertama, hidrogenisasi reaksi adisi. Alkena dengan hidrogen sering dikenal sebagai hidrogenasi, di mana ketika propena direaksikan dengan hidrogen, terbentuklah propana. Misalnya CH2 sama dengan CH min CH2 ditambah H2.
Yang kedua, halogenasi. Halogenasi adalah adisi alkena dengan unsur halogen X, membentuk haloalkana Rx. Contoh, propena direaksikan dengan gandbrom membentuk H2-dibromopropana. Kemudian yang ketiga, adisi HX. Adisi hidrogen halida. HX dengan alkena menghasilkan haloalkana. Rx, adisi ini mengikuti aturan Markov-Vinkoff. Pada adisi ini terjadi dua hasil campuran. Namun karena jumlah tidak sama, Markov-Vinkoff membuat suatu aturan. Ketika propena direaksikan dengan HBr, maka terbentuklah 2-bromopropana. Kemudian yang keempat, hidrasi. Pada adisi H, O digunakan katalis asam, misal Ha, seperti halnya adisi HX. Maka ion H bergabung dengan atom C yang berkutub negatif, yaitu rantai C pendek. Sedangkan ion OH bergabung dengan atom C berkutub positif, yaitu rantai C panjang. Contoh, 2-metil, 1-butena direaksikan dengan H2 HO menghasilkan 2-metil butanol. Contoh reaksinya yaitu CH3 dikurang CH2 dikurang CH3 menghasilkan CH2 ditambah H2O dengan CH3 dikurang CH2 dikurang CH3 OH dikurang CH3. Next. Kemudian contoh reaksi senyawa alkuna. Reaksi alkuna mirip dengan alkena. Untuk menjenuhkan ikatan rangkapnya, alkuna membutuhkan bereaksi 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan alkena. Reaksi adisi alkuna dapat mengalami reaksi adisi dengan hidrogen, halogen maupun asam halida. Secara umum maksudnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada senyawa pada reaksi alkuna. Baik, itulah pemaparan materi dari saya mengenai materi contoh reaksi senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dari pemaparan materi kami hari ini dapat disimpulkan bahwa dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kekasan atom karbon yaitu mempunyai 4 elektron valensi. Kedua ikatan atom karbon dapat membentuk ikatan jenuh dan tidak jenuh. Adapun jenis-jenis atom karbon berdasarkan jumlah ikatannya dengan atom karbon yang lain yaitu atom karbon sekunder, atom karbon tersier, dan atom karbon kuartener. Nah, selanjutnya yang termasuk senyawa hidrokarbon alfatik yaitu alkana terdiri dari ikatan kovalen tunggal. Alkana memiliki 1 ikatan rangkap karbon dan alkuna yang memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap 3 karbon. Isomer adalah gabungan senyawa kimia atau lebih yang memiliki rumus yang sama namun memiliki struktur dan konfigurasi yang berbeda. Adapun reaksi senyawa alkana yaitu reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi, reaksi substitusi atau pergantian, dan reaksi eliminasi. Dan yang terakhir, reaksi senyawa alkena yaitu hidrogenasi, halogenasi, adisi HX, dan hidrasi. Terakhir reaksi alkuna yaitu reaksi adisi. Itulah tadi kesimpulan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.